tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga. Karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Dan kalau itu misalnya ditunda-tunda, maka orang menganggap bahwa ya ada semacam kesopan santun dong untuk tidak menyeret nama Jokowi. Padahal justru itu yang lagi diincar atau ditunggu-tunggu oleh publik. Nah, tadi Anda menyinggung Jokowi. Ini pasti pada buzzer akan sebel banget nih, tambah sebel nih dengan Anda ini ya. Semua kok dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ya apa boleh buat ya, karena memang ini soal pagar laut itu pasti dikait-kaitkan dengan Jokowi karena terbitnya HGB di era Jokowi. Kemudian Jokowi juga memberikan status PSN kepada Partai Indah Kapuk 2. Kemudian soal di luar pagar laut ini kan juga banyak kasus-kasus lain yang diwariskan oleh Jokowi kepada Prabowo. Sayangnya warisannya bukan warisan harta karun, tapi malah hutang piutang dan warisan-warisan persoalan. Ya sekali lagi harapan netizen, harapan masyarakat sipil, harapan LSM, harapan kritisi, harapan kalangan akademis tidak bisa ditunda. Dan dalam kejar-kejaran dengan sensasi, kita tetap harus balik pada substansi, yaitu pelanggaran hukum. Di belakang pelanggaran hukum itu pasti ada transaksi politik. Di belakang transaksi politik pasti ada upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi politikal ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan secara sistem presidensial ya presiden bisa iakan semua permintaan yang atau meminta supaya semua menteri itu mengiakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Walaupun skandal-skandal ini mungkin sekarang masih bisa ditunda, tapi ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya mesti dibongkar itu. Dan itu biasa aja kan, karena nanti juga akan melibatkan proyek-proyek yang sejenis itu. Nah, kesempatan sederhana ini yang mesti dibaca oleh para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo untuk tampil ke publik. Bikin aja 3-4 menteri tampil ke publik, lakukan pendataan awal dan kasih hipotesis bahwa menurut kami memang masih ada pemeriksaan, tapi kami percaya bahwa akan ada yang dihukum. Kira-kira itu, karena publik ingin ada yang dihukum, itu masalahnya tuh. Kita tidak mungkin membiarkan ini ditimbun oleh sensasi baru, nanti mungkin ada berita yang lebih menggemparkan lalu seolah-olah berita ini hilang. Bukan, berita ini akan ada terus dan akan bebani ke Presiden Prabowo. Jadi sekali Prabowo mengatakan bidik, maka jangan takut untuk menarik pelatuknya tuh. Nah, semua kesempatan yang tersedia hari-hari ini harusnya dipastikan bisa dilakukan demi keinginan kita untuk memastikan adanya keadilan sosial dan keadilan hukum. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini, Bung Rocky? Oke, kalau saya bisa simpulkan, beban ini ada pada Menteri Nusron, karena ini soal legal dan tentu Menteri Nusron bisa mulai untuk menerangkan kepada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Maka akan terkejar oleh peristiwa baru, yaitu Presiden Prabowo pasti akan melakukan evaluasi pada menteri-menterinya. Ini kan momentum untuk disabwa. Jadi sebelum nama Nusron itu masuk di dalam daftar yang akan disabwa, saya kira Nusron akan ambil semacam langkah yang sangat mungkin kontroversial, tapi dia harus ucapkan siapa yang bersalah, dugaan awalnya apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan. Dan itu artinya ada kaitan dengan rezim sebelumnya dan pejabat-pejabat di rezim sebelumnya. Kira-kira itu betul, Bung. Kesimpulan hipotetik kita tuh. Mantap, Bung Rocky. Sambil mengucapkan Salam akal sehat. salam akal sehat.